Selamat datang kembali di buku novel dari Audiotune yang berjudul After Divorce, karya Lunox, pengisi suara Momo, bab 2. Jangan lakukan lagi, aku mohon. Langsung saja ya kita dengarkan. Cekidot. Jangan lakukan, aku mohon, pinta Jia sekali lagi. Tapi bukannya pergi menjauh, kini Alex malah menindih tubuhnya, menyerang bibir Jia dengan kasar, memberi rasa jijik yang begitu Jia benci. Dia memberikan semuanya, namun tidak dengan cara seperti ini, di saat Alex mabuk dan membayangkan wanita lain. Amora, panggil Alex. Kini wajahnya turun dan mulai menyerang tubuh Jia yang lain. Tak peduli betapa kerasnya Jia menangis, Alex tetap menanggalkan seluruh baju mereka hingga tak tersisa satupun. Penyatuan itu tidak bisa Jia hindari. Dia kalah tenaga. Dan setiap hentakan yang diberikan oleh Alex, jatuh pula air mata Jia di atas ranjang. Hingga Alex ambruk. Jia masih menangis dan menahan pedih sendirian. Sakit yang ia rasa di tubuh tak begitu dirasa. Saat hatinya begitu hancur untuk menerima ini semua. Susah payah Jia bangun, memunguti bajunya sendiri dan mulai memakainya kembali. Jia pergi ke kamar mandi, membasuh wajahnya yang penuh dengan air mata. Berdiri dan melihat dirinya sendiri di dalam pantulan cermin. Jia menatap lekat-lekat wajah dan tubuhnya yang tidak terurus. Benar kata Alex, dia adalah wanita buruk rupa. Bukan hanya wajahnya yang tidak cantik, namun tubuhnya pun kurus tidak menarik. Dulu Jia tidak seperti ini. Dia adalah gadis yang ceria dan kecantikannya terpancar dari hati. Namun terkurung di rumah ini membuat hatinya pun meredup. Tidak pernah ada kebahagiaan yang Jia rasa dan hanya menyimpan kesedihan. Hingga tak ada lagi binar kecantikan di wajahnya. Jia depresi hingga tidak sedikit pun terpikirkan akan penampilannya. Tidurnya tak nyenyak, makan pun harus bersembunyi dari sang ibu mertua. Apalagi semenjak Andreas meninggal 3 tahun terakhir. Kehidupan Jia di rumah mewah ini semakin sulit. Dia bahkan tidak diizinkan untuk menghabiskan waktu bersama anak kandungnya sendiri yang kini berusia 4 tahun, Raiden Carter. Ibu mertua Jia, Sofia, mengambil alih peranannya dalam mengurus Raiden. Sofia menilai Jia tidak akan mampu mendidik Raiden untuk menjadi penerus keluarga Carter. Terlepas dari itu, Sofia dulu juga tidak merestui pernikahan ini. Dia tidak menyukai Jia yang bukan siapa-siapa, bukan dari kalangan mereka. Tapi Raiden tidak bersalah. Dia hanya terlalu sial hingga lahir dari rahim seorang Jia. Hela nafas berat Jia terdengar jelas di ruang sunyi ini. Terlebih, saat ini sudah memasuki 1/3 malam. Dunia dalam keadaan redup redam. Rasanya Jia sudah terlalu lelah untuk terus bertahan. Apalagi saat Jia tidak sedikit pun menemukan harapan indah dalam rumah tangganya. Haruskah aku mengakhiri pernikahan ini? Lalu, bagaimana dengan Raiden? Bisakah aku membawanya pergi? Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Beranilah Jia, berdirilah di kakimu sendiri, bawa Raiden dan pergi dari rumah ini. Ya, di 1/3 malam itu, Jia sudah mengambil keputusan. Dia akan berpisah dengan Alex dan memulai hidupnya yang baru dengan sang anak, Raiden. Meski semuanya masih nampak abu-abu, namun Jia sudah bertekad untuk memasuki dunia itu, menyandang status baru sebagai single parent. Berulang kali Jia menarik dan membuang nafasnya pelan, lalu keluar dengan mengendap dari dalam kamar. Jia menuju kamar sang anak. Di sana, dia melihat Raiden yang tertidur dengan nyenyak. Hatinya kembali berdesir. Mampukah dia melihat Raiden hidup susah saat bersamanya nanti? Mampukah dia melihat Raiden meninggalkan semua kenyamanan ini? Jia menggeleng. Keputusan yang sudah bulat ia ambil kini jadi ragu lagi ketika dia melihat wajah sang anak. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan dubbingan aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.